Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik pasti tentu belum lupa dengan tugas sekolah minggu yang diberikan minggu lalu. Ayo, kira-kira apa tugasnya? Tugasnya adalah adik-adik diminta untuk menghafal 12 murid Yesus. Nah adik-adik, sebelum adik-adik mempersiapkan diri, duduk yang manis, mengikuti ibadah online hari ini, mari kita saksikan sama-sama ya teman-teman kita, siapa saja sih yang bisa menghafal dengan benar 12 murid Yesus. Mari kita saksikan 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Evi dan Kevin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Sekarang Evi dan Kevin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Shalom adik-adik, selamat bergabung kembali di sekolah minggu online Par Bethesda Bolo. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh kakak Arga, dan juga kakak Arga tidak pasti sendiri. Kakak Arga punya teman. Kita panggil sama-sama ya, nama teman kakak ini Kak Deli. Kak Deli. Shalom Kak Arga. Nah, Kak Deli bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Kak Arga. Kalau Kak Deli dan Kak Arga di sini sangat semangat, sangat luar biasa. Pastinya adik-adik yang ada di rumah lebih semangat dan lebih luar biasa memuji Tuhan. Nah Kak Arga, kita tes dulu adik-adik yang ada di rumah. Apakah mereka masih semangat atau sudah tidak semangat lagi? Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Semangat! Adik-adik semua, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dan kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu King Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa pembuka. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap kami, agar setiap ibadah ini boleh terjadi di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Arga, Kak Deli mau tes dulu adik-adik yang ada di rumah. Apakah mereka masih ada sukacita atau sudah capek? Nah, Kak Deli mau tes ya. Ada sukacita? Joy. Joy. Joy, 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 sukacita, sukacita, oe, oe, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Wow, luar biasa sekali Pak Arga. Nah, adik-adik, karena kita masih semangat, kita masih penuh dengan sukacita,
mari kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu dalam temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu Roti dan Mentega. Kayaknya tidak cukup kalau cuma satu lagu. Kita tambah lagi satu buah lagu, judulnya Aku Anak Sekolah Minggu. Bersama Yesus di surga, cinta pada sesama, damai hati dan di surga, kasih Yesus abadi. Kita lanjut dengan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Adik-adik, kita sudah selesai bernyanyi dan sekarang kita akan duduk. Tepuk duduk. Duduk. Silakan.
Adik-adik semua, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Jadi silakan adik-adik untuk siapkan hati, tutup mata, lipat tangan untuk kita berdoa. Namun adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang mengatakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Kakak Sefdin bagikan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Untuk itu adik-adik, Kakak minta adik-adik siapkan Alkitab untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum itu, Kakak mengajak adik-adik, mari kita semua siapkan hati kita. Kita satu hati dalam doa, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan waktu untuk kami bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah untuk kami boleh membaca, mendengarkan akan cerita firman Tuhan saat ini. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati adik-adik, memberi ketenangan kepada adik-adik, hati yang siap untuk boleh mendengarkan akan cerita firman Tuhan saat ini. Mari Tuhan berfirman karena kami semua, terlebih-lebih adik-adik telah menyiapkan hati untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan untuk kita saat ini Kakak ambil dari kitab Matius 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya adik-adik, kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan baca secara bersama-sama. Kakak akan membaca dari sini dan adik-adik silakan membaca di Alkitab yang adik-adik pegang. Di bawah judul di Taman Getseman. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di situ, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Kakak harap semoga adik-adik semua masih tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman saat ini. Ya, adik-adik, untuk cerita firman saat ini, adik-adik bisa memperhatikan cuplikan video berikut ini. Dek, kamu kemana aja dari tadi? Dicariin kok nggak ada? Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, Hah? Nggak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu nggak boleh pergi lagi. Ibu, si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Hah, cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. baik Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu nggak penting buat ibu.
izin, Bu. Boleh nggak antar aku ke gereja? Antar ada ibadah, Bu. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu nggak sih kamu? Dasar. Tapi Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa Ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan? Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu salah? Apa Ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama Ibu? Stop, sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih Bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, Nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama Bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adek sama Bapak. Sabar aja, Nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Nggak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama Ibu, Kak. Tapi Ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik, Kak. Aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang Ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja, Bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku, Ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih tetap mengeraskan hati Ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus, Bu? Dan kenapa juga Ibu sampai melarang aku seperti ini, Bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu. Mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah, Ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku dipenjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi.
Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu, seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu, Bu? Kita harus selalu berdoa, Bu. Karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin Ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati, Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang, jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin Ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata Ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita nggak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja, Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi Ibu aja kamu. Tutup mulut kamu. Ibu, adek, cepet kesini. Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak. Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus, padahal udah dilarang sama Ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya Pak? Iya Bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya Pak. Ya udah Pak, aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba. Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka. Bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenalmu lebih dekat ya Tuhan. Nak, ibu, bapak, sama kakak ingin bicara sama kamu, nak. Iya, mau bicara soal apa, Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang ibu sudah sadar kalau perbuatan ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya, nak, karena ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya, Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan, Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya, nak, ibu sangat menyesal. Ampuni aku, Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi nak. Bapak, ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya nak. Beneran nih. Iya, benar, nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Nah, adik-adik semua sudah menyaksikan cuplikan video yang tadi. Jadi dari cuplikan video itu menceritakan tentang doa, di mana doa itu mengubah segala sesuatu. Adik-adik bisa lihat dari cerita tadi, ketika seorang adik yang dalam video itu dia ingin ke sekolah minggu, dia ingin ke gereja, tapi orang tuanya melarang untuk tidak boleh pergi ke gereja, tidak boleh pergi ke sekolah minggu. Tapi apa yang dia buat? Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap setia, dia tekun, dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan untuk memberi dia kekuatan supaya orang tuanya bisa melepaskannya untuk kembali ke sekolah minggu, ke gereja. Di sini intinya dia tidak pernah berputus asa. Jadi adik-adik, dari cerita itu kita bisa melihat bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus tetap tekun dalam berdoa. Kita harus taat dalam berdoa. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu seperti di cerita yang tadi. Dalam cerita firman hari ini juga, Tuhan Yesus sendiri dia menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sangat penting. Tuhan sendiri ketika dia ada dalam situasi yang sangat sulit, di mana dia akan diserahkan kepada orang berdosa, Tuhan sendiri dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dia mencari waktu, dia berteduh, dia berdoa, dia meminta kekuatan daripada Bapa
agar dia mampu melewati proses penyaliban. Jadi di sini adik-adik Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berdoa dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kakak harap adik-adik semua bisa menyiapkan waktu secara khusus untuk berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita orang percaya. Mungkin kalau di rumah selama ini ada bapak, mama, dia pemalas berdoa. Adik-adik mulai hari ini bisa mengajak orang tua, mengajak kakak untuk berdoa. Apalagi misalnya kalau menemui satu masalah, adik-adik jangan putus asa, adik-adik jangan menyerah, tetaplah berdoa karena Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Jadi kakak ingatkan lagi, mulai hari ini masing-masing harus mengajak orang tua untuk berdoa. Biar hanya 1 menit, siapkan waktu untuk doa bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Biar adik-adik semua dapat belajar berdoa mulai dari sekarang, walaupun doanya pendek, tapi tetap berdoa. Ya adik-adik, tugas dari kakak Sefdin untuk minggu depan, kakak minta supaya adik-adik semua bisa menghafal atau membuat doa singkat. Atau untuk adik-adik yang belum tahu doa Bapa Kami, adik-adik bisa menghafal doa Bapa Kami atau bisa membuat doa singkat. Lalu adik-adik meminta bantuan orang tua untuk mengupload di akun Facebook Bethesda Belo. Adik-adik semua, kita akan menutup cerita firman Tuhan saat ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Jadi kakak minta adik-adik semua ambil sikap doa karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Jadi adik-adik, kakak hitung dari sekarang, adik-adik siap. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dalam kami menceritakan tentang firman-Mu Tuhan. Kami telah mengakhiri bercerita saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong kami, menolong adik-adik semua sehingga mereka boleh mengerti maksud firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami semua Tuhan, terlebih anak-anak kami yang masih kecil, untuk kami boleh tekun dalam berdoa, karena hanya kepada Engkau-lah tempat kami meminta kekuatan Tuhan. Tolong adik-adik semua Tuhan, beri kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, dalam mereka menjalani hari-hari mereka, dalam mereka bermain, dalam mereka bergaul. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang tua sehingga mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak semua. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati anak-anak kami sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi mendengarkan akan cerita firman Tuhan dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan,
Ini doa, ini sembahyang kami, Tuhan ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus teman anak-anak kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak ingatkan lagi, jangan lupa tugas minggu depan. Silakan buat doa singkat atau hafalkan doa Bapa kami. Lalu silakan upload ke akun Facebook Gemit Bethesda Blog. Dadah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu sesuai dengan pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa manis yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami hendak bersyukur dan berterima kasih buat cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak. Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau Tuhan, kami telah mendengar cerita akan kebenaran-Mu Bapa. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan dapat memberkatinya ya Tuhan, memberkati akan hidup dan kehidupan kami Bapa. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom adik-adik. Dah.